Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Balik lagi ke podcast nunggu pulang. Podcast pulang sekolah. Podcast yang kerjaannya ngomongin siswa yang pengen pulang duluan. Bersama saya Abimanyu di hari Selasa ya. Saya mau ngapain ya? Saya sebenarnya pengen ngobrol sama Bu Emi nih, cuma Bu Emi nggak mau in frame, jadi bisa di samping saya nggak apa-apa, duduk kalau mau. Kita ngobrol. Tadi kita ngobrolin tentang mendefinisikan bagaimana jadi orang garing dan orang serius gitu. Kagak lah, yo. Emang lu kira gue mau nyebutin nama gua? Orang garing dan orang serius. Karena dua orang ini adalah tipe orang yang berbeda. Kalau saya gitu kan, saya nggak tahu ya, saya tuh orangnya apa ya. Kadang-kadang saya orang yang serius kalau lagi serius, tapi kebanyakan nggak seriusnya sih. Gitu. Dan ada banyak berita heboh di sekolah ini. Salah satunya adalah tentang guru baru. Bukan guru baru sih, guru apa sih namanya? Guru impor. Hah? Guru impor yang dari Jepang. Tadi udah itu di grup itu yang katanya cakep giliran itu gua lagi yang kena kan. Ya malum lah ya, jomblo selalu kena. Ada jomblo ya kena juga. Hah? Sebenarnya mulai besok ya. Cuma besok katanya masih nyari-nyari baju. Enggak lah, gua nggak tahu agamanya apa. Gitu. Cuma katanya diproyeksikan disuruh akan banyak yang deketin. Saya iya nggak ya? Saya mau deketin tapi udahlah tahu amat ah. Terlalu apa namanya? Ya kita bareng-bareng aja, bareng-bareng berproses. Kayak 17 ini mau nggak mau harus proses. Gitu, saudara-saudara, ini muka gua kenapa jadi begini ya? Gini aja kali ya. Oke. Ya Pak, di podcast siang nggak tahu ini podcast apa monolog ya lah, ngomong sendiri. Ya anggap aja monolog ya Pak Senen. Kita ini aja ambience ya, siapa yang lewat ya kita haloin aja gitu. Ada banyak banget kejadian seminggu ini di sekolah ya. Tapi alhamdulillah sih kejadiannya bagus-bagus. Kayak misalnya kemarin di hari apresiasi Senin pagi ada banyak banget piala yang diberikan sebagai bentuk apresiasi. Pialanya itu ada dari FLS 3N, ada Marawis, ada monolog, ada itu apa sih, cerpen, terus ada film tuh. Kemudian ada juga lomba, bentar saya lupa lagi lomba apa ya. Ada beberapa lomba. Oh itu Pramuka juga menang. Saka Bayangkara kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi obrolannya itu obrolan tentang prestasi. Salah satunya juga tentang bagaimana SMK 17 ini adalah salah satu sekolah yang kalau kita bicara tentang kognitif, kami tentu mengusahakan ya. Tapi 17 itu performnya tuh lebih ke prestasi non akademis. Jadi itu 17 ini kan memang saking banyak yang ekskul aja ada 21 gitu. Banyak banget untuk ukuran sekolah kecil. Sekolah kami itu kecil banget, kalau kamu bisa cek ya. Sekolah kami itu kecil, nggak gede-gede banget. Tapi kalau saya jujur aja ya, saya 17 itu saya suka. Bukan karena saya ngajar di sini, tapi saya suka karena di 17 itu banyak pohon buah ya. Ada dondong, ada mangga, balik-balik mulu Herman deh. Dorong. Tutup lagi. Oke. Ada dondong, ada mangga, ada jambu, ada sawo. Apalagi ya buahnya ya di sini ya. Cabe. Tuh. Dan ada ikan. Mau maling ikan terus dibakar bisa gitu ya. Tuh, itu anak-anak ini, anak Teva. Ya biar. Ini sampai jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas 11 RPL 1, 11 RPL 2, 10 RPL 1, 10 RPL 2, 10 AK 1, 10 BF, 12 RPL 2 dan 12 BF untuk segera mengembalikan box
2, 10 AK1, 10 BR, 12 RPL 2, dan 12 BR untuk segera mengembalikan box sampet ke resepsionis. Terima kasih. Tuh ya, udah diterangin dah minggu lalu bahwa kalau kita tuh kan ini ya di sekolah tuh ada jadi handphone dikumpulin gitu. Jadi anak harusnya bisa fokus, kecuali memang ada pelajaran-pelajaran tertentu yang memang pakai handphone. Oh ya, minggu ini juga kami dari tim literasi SMK 17 baru buat IG, Instagramnya. Jadi jangan lupa di follow IG-nya @literasi_17. Cepat banget itu, kagak ada yang make tuh. Jadi jujur ya. Ini jadi hal yang menarik. Literasi 17 tuh udah ada yang make, tapi literasi_17 belum ada. Padahal sebelumnya tuh saya bikin akun ya, itu susah banget ya. Akun adalah satu akun yang isinya foto-foto aib. Itu susah banget sumpah. Karena karena memang kombinasinya kayaknya banyak yang make gitu. By the way, di sini lagi ini ya, lagi hujan. Hujannya sudah agak reda, cuma masih kelabu banget. Kayak aku pakai lampu ya. Waktu dan tolong hitam juga sih. Lagu apa, Hari Tortor ya, nggak tahu dah, kalau salah ya mohon maaf dah, kayak gitu. Dan di minggu ini nih ada banyak kejadian yang agak-agak unik. Salah satunya tuh, ini jadi serius dikit nih, tahu nggak sih yang berita tentang sungai Eufrat ya? Sungainya surut gitu. Walaupun memang keringnya sungai Eufrat ini udah mulai dari tahun 1980 ya. Tadi aku pagi nonton sepulang sekolah karena emang tertarik sih kok dengan pembahasan ini. Sebelumnya juga udah baru denger doang kan di sungai Eufrat ini. Woi, hidung gua kita emang gede banget ya, aduh. Gitu ya. Udahlah bodo. Jadi sungai Eufrat itu airnya turun. Nah, terus kelihatan ada emas-emas, bongkahan-bongkahan batu berwarna emas. Dan akhirnya banyak banget tuh yang ngambilin. Nah, yang jadi ngeri itu adalah sebenarnya ini hubungannya sama hadis Rasulullah ya, tentang tanda-tanda kiamat. Salah satunya mengeringnya sungai Eufrat dan juga munculnya emas gitu. Walaupun setelah nonton sepulang sekolah di situ dijelaskan bahwa ternyata emas itu buat bongkahan batu itu ternyata false gold atau emas palsu lah gampangnya itu ya, bukan emas asli. Nah, jadi agak tenang, tapi memang benar-benar itu jadi pengingat besar ya. Sempat aja mikir, ya Allah, kiamat dong itu. Belum juga gua nikah udah kiamat aja tuh. Agak-agak mengerikan. Nah, saya serius nih, kalau dari gini gue udah banget tapi gue nggak pernah. Jadi hidup gede banget ah. Nah, ya begitu dah ya. Udahlah, anggap aja bener. Hidung gue gede dia. Oh, pernah gue jadi nangis. Lanjutin. Intinya dari apa namanya, pikir ya, tadi seperti itu, jangan-jangan kiamat terjadi. Oke, kiamatnya ditunda nih, tapi anak cucu udah bakal ketemu Dajjal ini kalau kayak gini. Agak-agak ngeri ya, karena ibaratnya ya, kalau tanda-tanda kiamat tuh Dajjal ada, berarti gini, itu pagi masih beriman, malamnya udah kufur, udah nggak boleh. Pagi beriman, siang kafir kalau nggak salah. Dan malam beriman, paginya kafir kayak gitu. Ya kalau
sampai nih kiamat beneran, kita udah masuk waktu kiamat. Tapi untungnya ya, saya masih bisa dengar suara azan, karena salah satu juga sisi kiamat adalah azan. Udah nggak bener. So beneran ya, runtutan ini nih bener-bener udah kelihatan gitu. Tahu juga nggak tentang apa namanya muncul tanah atau pegunungan di Arab itu jadi hijau. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Oh Bu Emi, biarin aja Bu Emi. Nggak apa-apa. Oke. Nah itu. Jadi ayo teman-teman, buat kalian yang belum tobat, tobat udah mau kiamat ini. Tuh. Tapi kemarin ada sebuah pertanyaan yang ngejenatif sih, tapi jadinya mikir. Pertanyaannya adalah, kalau kamu udah masuk surga nih, tuh, ya wallahu alam gimana dah ceritanya, pokoknya kamu udah masuk surga, apa permintaan pertama yang akan kamu minta pas masuk surga? Gitu. Bebas, silakan mau ngomong juga nggak apa-apa. Gitu. Nah itu jadi pertanyaan yang cukup, mungkin tiap orang akan beda kali ya. Coba Bu, saya mau nanya deh Bu, jawab ya. Kalau nih ya, insya Allah ya, Ibu fix masuk surga, ini udah nginjekin kaki di dalam surga nih, permintaan pertama apa yang Ibu minta? Permintaan pertama, semua keluargaku bareng-bareng di surga. Tuh, mainstream. Jadi kemarin memang sempat ngobrol sama salah satu temen gitu. Umumnya adalah biasanya orang-orang tuh kan akan minta dia dipertemukan dengan keluarganya ya. Walaupun nggak tahu nih runtutan keluarganya sampai mana gitu, bisa. Tapi ada jawaban unik dari teman saya juga. Kalau nggak salah dia tuh, dia tuh minta yang pertama itu. Oh, yang pertama itu dia minta jadi penduduk tetapnya surga. Jadi nggak keluar lagi, dia udah di situ aja. Ini sebenarnya ini ya, jawaban yang unik, tapi memang realistis gitu. Jadi emang unik dan realistis. Ya namanya jadi penghuni surga, ya udah minta pertama jangan keluar. Oke, itu logis. Nah, kalau kamu apa? Apa permintaan pertama yang akan kamu minta kalau masuk surga? Nah, seperti biasa saya akan ngeliatin orang-orang koruptor yang udah duluan di gerbang. Kabur. Kabur. Padahal mau buat footage. Oke. Tuh. Ya. Boleh kesini kalau mau ngobrol. Biasalah ya, calon-calon koruptor. Tuh. Dan tapi masalahnya, bisa nggak kita masuk surga? Jawabannya bisa. Ya bisa pokoknya, insya Allah bisa. Ini ngomong apa sih, saya jujur aja juga bingung ini saya ngomong apa ya. Masih ada waktu berapa nih? 3 menit lagi saya ngomong. Terus bentar, minggu ini tuh saya dapat quotes apa ya? Minggu ini sih sebenarnya udah dari dua minggu yang lalu kali ya. Saya tuh jadi lebih sering ngomong tentang Yaitim atau anak-anak yatim gitu ya. Karena saya kan base-nya yatim. Ngapain? Kagak bisa baca apa ya? Ya, biasanya tuh kita tuh anak yatim kan. Kadang-kadang gini, kalau dia yatim terus, jangan Pak, jangan ngomong gitu-gitu. Treatment saya adalah terkait dengan bagaimana
Tahu nggak sih kalau bully itu ada punya dampak positif? Dengan catatan punya dampak positif dengan catatan bullynya itu disepakati dan punya tujuan tertentu gitu. Nah, yatim ini sebenarnya bukan bentuk bulian ya, tapi bagaimana cara kita bisa menerima keadaan. Oh iya banget. Aku tahu minggu ini aku lagi bicara tentang bagaimana bisa sembuh atau pulih dari trauma walaupun susah. Tuh. Apa nih? Sembuh dan pulih dari trauma. Bu, saya di sini aja, Bu. No, nggak ada yang keluar kan, Bu? Soalnya ntar kalau keluar, liatin aja nih. No, para koruptor, ya, no mukanya. Liatin tuh. Tuh, kabur lagi. Tapi nanti saya akan buatkan videonya ya. Saya akan buatkan videonya tentang bagaimana cara sembuh dan pulih dari trauma yang saya sendiri belum bisa. Karena memang pulih dari trauma itu butuh kau mau atau tidak. Kau mau atau tidak dan kau bisa nekat atau enggak gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Sulit. Karena kalau kita nggak percaya sama diri kita bahwa kita bisa, maka nggak bakal bisa. Oke, selesai sudah podcast. Nggak podcast sih, monolog pulang sekolah. Dadah.